Ya, kembali lagi di horor kampung. Jadi saya mau cerita sedikit, Pak. Saya punya satu pengalaman di kampung saya. Jadi kampung saya itu ada satu tempat di ujung kampung gitu. Di sana orang-orang biasa sebut di deker. Deker itu kayak apa? Jembatan begitu. Nah, di deker itu setiap malam, khususnya di malam Kamis, malam Jumat, deker itu nggak boleh kita duduk seorang diri atau ganjil. Kita nyantai-nyantai di situ. Kalau ganjil ada mistis-mistisnya gitu. Nah, satu waktu saya nggak percaya. Jadi saya lagi marahan di rumah nih, ceritanya, cerita awal lagi kena tegur sama orang rumah, terus nambah kan, akhirnya saya pergi di situ. Tapi itu di bawah alam sadar saya sebetulnya. Sampai di situ, beberapa saat kemudian, saya lihat ada seorang perempuan. Perempuannya cantik banget, cantik. Di dalam dunia nyata saya, di dalam kehidupan sehari-hari saya, gak pernah saya temui perempuan secantik itu, khususnya di desa saya. Perempuannya itu menggoda banget, ampun. Susunya besar, pantatnya montok, bodinya itu seperti ya kayak istilah zaman sekarang itu gitar Spanyol gitu. Ketika saya dekati, kenalan, pas saat kita berjabat tangan, itu tangannya itu dingin banget. Saat ngobrol-ngobrol, saya mulai tergoda. Pada saat kita jalan, tiba janjiannya kita udah kenalan, terus mau pergi ke tempat itu. Pas dalam perjalanan, pas di bawah lampu jalan, dia nggak punya apa bayangan gitu, nggak punya sombar itu. Saya bingung kan, karena saya punya sombar, kok dia nggak punya sombar. Tapi saya belum sadar itu, Pak. Saya nanya, kok kamu nggak punya sombar? Pas saya tengok ke wajahnya, Pak, itu kalau ada nenek yang peot itu, Pak. Maksudnya yang peot itu yang wajah hancur itu, kena giling misalnya kecelakaan, giling itu dia lebih parah, Pak. Lebih hancur, serius. Wajahnya itu udah membusuk. Pokoknya menyeramkan lah. Nah, itu membuat saya trauma sama perempuan. Trauma untuk mendekati perempuan yang tidak saya kenal. Gitu. Sampai satu waktu, enggak, kita jalan. Saya jalan terus dulu. Saya sadar, cuma saya enggak menegur dia kan begitu, atau lari gitu. Enggak. Saya pura-pura aja karena orang tua saya sering bilang kalau iblis itu nggak perlu ini gitu. Kalau makhluk halus nggak perlu kita takut atau apa gitu, biasa aja lah, kayak kita nggak tahu aja. Jadi dia semakin penasaran sama kita, penasaran dalam arti dia semakin nggak mau buat kasar sama kita lah. Akhirnya kita jalan sampai di jalan besar. Nah, di situ baru dia dengan sendirinya menghilang. Perempuan itu dengan sendirinya menghilang. Dia menghilang dengan sendirinya, dan saya mulai takut pada saat dia menghilang. Dia mulai menghilang itu saya mulai ketakutan. Saya takut jangan sampai dia mau menakali saya atau mau jahat sama saya gitu kan. Nah, kira-kira abang punya nggak cerita mistis atau cerita pengalaman horor yang seperti saya ceritakan gitu? Ini ya pengalaman saya ketika waktu kecil.
mungkin sekitaran apa ya, SD kelas berapa, kelas 5 atau kelas 4 gitu. Itu suatu saat itu saya bukan tradisi, kebiasaan di rumah itu kan maghrib. Setelah maghrib itu kan ngaji. Setelah maghrib ngaji sampai isya, dan kebetulan waktu itu saya ngajinya di rumah dengan ayah. Ngajinya Kebetulan tempat ngaji. Itu saya ngajinya di rumah sama ayah. Nah selepas saya ngaji itu ya terus maaf saya baru ini kayaknya komedi. Jadi setelah saya ngaji itu, sholat isya. Setelah sholat isya, ibu mama, saya panggilnya mama. Ya sama. Mama itu kan manggil, Dek, coba ini gula sama kopi itu udah habis. Coba kamu belikan di toko depan. Karena kan waktu itu tokonya ya sekitaran, kalau kita jalan kaki itu sekitaran 15 menit dari rumah. Jadi setelah saya sampai di toko karena saya sering main di situ. Sering main ke toko itu karena masuk keluarga gitu. Ya. Jadi main, terus saya pasti bercandaan dulu, ditawarin minuman, makan, dan lain sebagainya. Nah, sudah beberapa waktu lah, sekitaran berapa jam setelah saya di toko, itu saya pamit. Saya pamit pulang. Saya pulang pakai sepeda itu, numpang naik sepeda. Itu naik sepeda jalan pulang itu dengan bawa gula dan kopi sesuai pesanan yang mau dibeli. Nah, jalan pertama itu kan masih jalan besar gitu. Jalan yang memang sering dilalui mobil dan motor. Jalan utama. Nah, setelah di samping masjid, ini kan samping masjid saya kan itu masih masjid dulu. Karena ini kan di rumah saya itu sekarang masjidnya udah besar. Jadi semacam musola gitu ya. Masjidnya besar, cuman lama, masih kayak lantainya pakai kayu. Iya. Jadi sekarang udah baru lah masjid. Nah setelah masuk gang masjid ini, kan ada tanjakan, kayak ada bukit nih. Ada bukit kecil, itu kan tanjakan turunan. Karena pulang kan turunan. Nah di turunan itu nggak tahu kenapa itu tiba-tiba itu ada kayak nenek-nenek dan sepintas itu pikiran saya ini keluarga saya di situ gelap. Masjidnya itu udah dimatikan semua lampunya karena waktu itu kan masih masjid lama kan. Itu sepintas di pikiran saya itu ini mau kemana, dan neneknya itu mau kemana, karena yang saya lihat itu kayak postur tubuh, cara berjalan, rambut itu mirip dengan keluarga saya yang memang di samping rumahnya itu samping masjid. Nah pas saya turun tanjakan itu, dia jalannya dari tengah, jalan yang tanjakan itu dia jalannya dari tengah jalan. Iya, tengah jalan. Jadi saya lewat tengah ini. Karena kan saya kira dia mau ke samping masjid kan ada toko juga. Kira mau ke toko itu. Tapi ketika saya saya jalannya ke samping. Jadi saya ngambil jalan samping nih. Samping kanan. Terus dia ngikut ke kanan. Terus saya belok ke kiri lagi, dia ngikut. Karena kan masih ada beberapa jarak kan. Mau ditabrak kayaknya. Iya, intinya seperti itu.
Nah, saya belok ke kiri, geser ke kiri jalannya, dia ngikut juga. Nah, Aku nantang. ini kayak ngajak lari gitu. Pikiran saya gitu. Nah setelah itu ini udah kacau, pikiran saya udah kacau karena pandangan saya cuma ke depan dan hayalan saya itu nyampe ke rumah. Setelah itu, nah saya engkol saya karena pakai sepeda kan di engkol, saya engkol sepedanya. Nah, terus saya udah nggak mikirin mau geser ke kiri kanan lagi, saya udah ambil jalan tengah. Itu dia ngikut, dia diam di tengah-tengah itu, langsung pas dekat, saya ngerasa itu kayak nabrak orang, Nabrak sesuatu gitu lah. ya nabrak, ya kayak nabrak, emang nabrak orang karena kan memang bentuknya itu memang bentuk orang, Manusia gitu. cuman apa itu rambutnya kan panjang, terus nunduk kan, jadi nggak kelihatan, mukanya nggak kelihatan. Oke. Nah setelah saya tabrak itu, saya lihat ke belakang udah nggak ada orang, karena saya takut kan, takut, jadi nggak mungkin nggak mungkin saya berhenti dan mau Sepi jalan itu. sepi, karena memang kalau di tempat itu setelah Isya itu memang sepi, namanya juga perkampungan, Ya. desa desa yang meskipun dia di jalan besar, ya yang ramainya di jalan besar itu, karena itu udah masuk gang, Oke. jadi sepi, udah nggak ada orang karena lampu masjidnya juga Udah dibawa. sudah dimatikan. Itu setelah nabrak itu kayak dekat itu memang kayak orang. Nah anehnya saya nabrak orang tapi saya nggak jatuh, kayak tembus gitu, jadi nabrak blak itu tembus. Kalau kita memang nabrak orang Pasti jalan. pasti kita jatuh ataupun kita terpental. Iya. Blak, nabrak, terus sambil saya ngengkol motor saya ngengkol sepeda itu, saya noleh ke belakang, itu ngecek dengan mata, Ya. karena saya waktu itu takut mau turun, takutnya bukan karena orang ya, karena kalau orang itu masih nggak takut kan. Iya. Setelah saya noleh ke belakang itu udah nggak ada apa-apa, bahkan pun kayak teriakan Enggak ada. itu nggak ada, terus tabrak langsung kayak kita nabrak apa ya, nabrak angin gitu. Cuma kerasa gitu ya. Kerasa kayak kita nabrak, tapi setelah itu langsung tembus. Gitu ya. Iya. Nah setelah itu saya laju nih, pacu apa sepeda itu laju nyampe ke rumah. Itu setelah nyampe ke rumah itu naruh sepeda di bawah rumah, itu saya naik ke rumah bawa kopi sama gula ini. Nah setelah saya buka pintu rumah itu, saya langsung ke dapur, Oke. naruh gula sama kopi ini ke dapur. Itu saya nggak ngomong apa-apa, padahal kayak ayah saya, terus mama saya, terus abang saya itu masih nonton TV Oke. di ruang tamu itu. Nah saya naruh gula sama kopi di meja dapur, terus setelah itu saya langsung masuk kamar, langsung lah pikiran Kosong gitu. karena nggak negur sama sekali, nggak ngomong sama sekali, masuk ke rumah itu aja buka pintu langsung ke dapur langsung ke kamar. Oke. Jadi buat ngomong itu nggak bisa ngeluarin Suara. gitu, masuk ke kamar langsung kayak tadi apa ya. Tapi nggak ditanya sama orang tua gitu. Nah setelah itu kan mama kan lah, ini anak kok biasanya kalau suruh belanja, setelah belanja dia pasti ikut nonton TV gitu. Yes. Ini kalau langsung masuk ke kamar tanpa ngomong, dia moro-moro langsung ke kamar, jadi mama nggak nanya. Nah keesokan harinya saya karena pengen meyakinkan,
karena penasaran itu sama kejadian semalam. sama kejadian semalam itu, saya balik ke tempat itu nggak ada bekas apapun. Terus Baliknya juga sendiri karena saya nggak cerita ke siapa-siapa. Ini ada apa ini? Ada mistis kayaknya. Nah, Jangan-jangan ini udah di lampu. iya, kayaknya masuk dalam botol. Oke. Saya memastikan itu main ke rumah keluarga yang nenek yang memang mirip itu Yang semalam itu. yang semalam. Setelah saya main itu sehat-sehat aja. Iya, kalau memang ditabrak tadi malam pasti ada luka dia. Luka tahu sakit gitu. Pasti sakit. Namanya ada orang tua. Nah setelah itu saya memang udah tidak mau memikirkan hal-hal ini. Terus selang beberapa waktu lah, beberapa minggu itu saya cerita ke abang saya, bang, kemarin malam itu loh saya mengalami kejadian ini. Terus abang saya cerita lagi, itu di mana tempatnya? Itu samping masjid. Terus abang bilang, ya kita dulu sering tidur kan di tempat saya itu pemudanya atau remaja masjid lah. Remaja masjid itu kalau bulan puasa itu tidur di masjid. Karena setelah tadarus terus tidur di masjid, setelah itu bangunin sahur. Nah mereka itu abang itu pernah kayak di atap masjid ini ada yang bergantungan Di atas atap. Iya, ini kan atap masjid. Atap masjid kan ada luncuran air. Setelah itu ada kayak bergantungan kayak pocong. Nah abang bilang, ya memang samping masjid itu masih ada. Di situ ada kayak makam gitu, atau punya cerita dulu kayak misalkan pembunuhan, tabrak lari atau apa gitu. Nah masjid saya itu di depannya kan ada toiletnya. Masjid di belakang masjid kan ada toilet sama tempat ngambil air wudhu. Nah di samping tempat ngambil air wudhu itu ada kayak ruangan tempat nyimpan genset kalau mati lampu itu. Mesin buat nyalain lampu kalau pas mati lampu. Nah samping ruangan itu ada keranda mayat. Nah di belakang WC itu, di samping WC itu kuburan. Tahu siapa punya makam? Kuburan umum. Kuburan umum di situ. Jadi cerita di masjid saya itu memang banyak lah. Kayak cerita-cerita ada bunyi suara ngaji. Iya. Malam-malam itu kadang kayak kok ada orang yang sholat. Itu macam-macam. Jadi selama saya di rumah itu emang kan terkenal gitu. Saya bakar apa? Ya, jadi terkenal dari dulu itu mistis itu banyak. Dan ini juga suatu ketika ada kayak atau orang biasa kenalnya itu kayak tengkulak getah. Itu dia kan beli getah kan pakai sepeda motor terus bawa timbangan. Nah suatu saat dia pas nimbang getah ini kan timbangan kan dicantolkan di tali, terus tali itu kan ada kayu kayak kayu yang melintang gitu buat naruh timbangannya itu. Getah itu gaharu kan? Getah itu karet. Karet. Dari buah karet. Karena kan petani di rumah saya itu kan dulu itu banyak petani karetnya. Dan masih besar hutan kan. Waktu saya kecil itu hutan. Jadi pas dia ngambil getah itu di tempat petani,
pas nimbang getahnya kan dimasukin dalam karung, terus dikaitkan ke timbangan yang tembaga itu, ngerti kan? Timbangan yang tembaga yang panjang itu kan ada kaitannya buat nyantolin ya. Iya. Nah dicantolin itu moro-moro timbangannya jatuh. Jadi talinya terputus, jatuh langsung ke tanah. Nah ini mungkin mistis ya. Sudah beban karung tadi. Iya, udah beban getah ini. Ya jatuh sama getahnya. Ya karena memang mitos-mitos dulu kan emang masih kental. Di rumah saya itu masih banyak mitos-mitos yang memang kayak entah itu benar mitos atau memang benar-benar kejadian itu kan, karena kita masih anak kecil masih ngikut apa yang diceritakan orang tua, apa yang lagi booming di di lingkungan kita pasti ngikut. Tapi sebelum lanjut saya mau tanya dulu. Daerah abang itu kan di Kalimantan. Iya. Itu di kampung apa? Itu kampungnya itu Beduai. Oke. Iya. Terus lanjut. Nah, setelah timbangan itu jatuh, langsung berita itu nyebar. Berita kalau timbangan ini jatuh itu nyebar. Itu di siang hari, Bang? Siang, jatuhnya siang. Setelah berita nyebar itu ada orang pintar, mungkin orang pintar atau karena saya gitu ya kayak dukun gitu. Karena saya kurang paham kan. Setelah itu ada berita anak kecil. Selepas kejadian tadi. Ya selepas kejadian itu berita yang menyebar setelah berita timbangan itu jatuh. Setelah itu berita yang menyebar anak kecil harus pakai gelang atau cincin warna hitam. Itu maksudnya cincin daerah gitu, gelang obat gitu? Bukan. Itu entah dibuat dari tali, dari apa, yang penting warna hitam. Itu kita keluar kayak kita main ke tempat rumah teman kita, terus ngumpul sama teman-teman kita itu pasti pakai gelang warna hitam semua. Gelang itu untuk apa? Katanya itu penangkal, karena kan hantu mitosnya itu kan dari timbangan itu ada penunggunya. Nah, jadi ada penghuninya. Jadi penunggunya itu bisa ditangkal dengan gelang atau cincin hitam itu. Penunggunya ketika timbangan itu jatuh, itu penunggunya marah. Dan penunggunya makhluk yang di timbangan itu nyari anak kecil. Sebagai tumbal karena memang jatuh itu ibaratnya kita nggak terima gitu. Seperti kita nggak terima. Makanya disarankan itu untuk anak kecil itu pakai gelang hitam, karena kan dia memang nyari anak kecil, mau makan anak kecil. Memang satu kampung itu anak kecilnya kalau nggak pakai gelang, pakai cincin, entah itu dari benang atau dari tali, itu pakai hitam semua. Dan juga di sudut rumah, karena rumah kan ada 4 penjuru kan. 4 sudut rumah itu ditanam pohon. Saya nggak ngerti nama pohonnya. Pokoknya pohonnya itu berduri. Dan itu kalau di tempat saya itu ditemukan di pinggir-pinggir sungai. Pohon itu di pinggir-pinggir sungai. Nah itu ditanam 4 penjuru rumah itu benar. Hampir semua rumah, nggak semuanya, tapi hampir semua rumah ditanam pohon itu. Tanam kayu dari duri itu, pohon yang berduri itu. Dan di pintu rumah. Pintu depan. Iya, pintu depan. Terus ini apa? Yang nggak tanam itu gimana? Dia mengalami mistis-mistis atau apa gitu?
Nah kalau yang nggak keenam itu, ini kan kalau kita ngomongin mistis ini kan apa ya, soal kepercayaan. Oke. Mungkin mereka tidak mengalami karena kan mereka tidak percaya. Ya berarti soal gelang sama duri tadi, pohon yang berduri itu, kalau nggak dipercaya nggak usah ngapain ditanam kan gitu kan. Iya, ini bukan apa ya, mitos lah. Oke. Mitos Jadi yang harus gitu ya? dianggap itu kan harus gitu. Karena kan memang mungkin semua kampung atau semua desa di dunia di dunia ini pasti kalau sekitaran tahun dua 2000 apa ya, Ribuan lah. 2005 lah, 2005 ke bawah kan masih kental dengan mitos. Oke. Jadi banyak mitos ini itu. Jadi serasa itu kampung itu suram. Kayak memang kita dihantui dengan ya harus pakai gelang itu dan harus nanam pohon yang berduri itu. Memang itu kan sampai kayak gitu berarti pernah kejadian gitu ya? Iya pernah kejadian. Nah kejadiannya seperti apa sampai sehingga ada budaya seperti itu? Ya, karena kepercayaan mungkin apa ya? eh, karena saking mungkin paniknya masyarakat waktu itu sehingga sebagian dari masyarakat itu percaya. Sebagian besar. Ya sebagian besar. Oke. Dan bahkan ya saya main gitu kan, main ke tempat teman itu memang pakai gelang itu semua. Dan juga kampung itu kayak siang, meskipun siang itu kayak yang gelap, Seram gitu hawanya. Iya. Kayak hening-hening gitu, sepi gitu ya? sepi, kayak anak kecil yang bermain biasanya siang bolong itu, Oke. terik di bawah terik matahari itu bermain itu udah jarang Setelah kejadian itu. Dan entah karena kita nggak sadar ya, selang mungkin beberapa hari, beberapa minggu lah kayaknya, setelah itu kembali normal kan. Oke. Karena memang kita udah nggak tahu lagi, ya kayak kampung pun udah kayak terang lagi gitu. Nah, terlepas dari mistis kampung di kampung itu, ada nggak pengalaman abang kayak di tanah rantau misalnya sekarang kan? Pernah nggak punya kejadian yang sama gitu, punya cerita yang sama? Atau pernah nggak mengalami mistis-mistis gitu di tanah rantau gitu? Selama saya merantau itu pernah saya bersama sahabat saya Di mana itu? di kontrakan saya lah. Di Malang ya? Iya, Oke. daerah sini. Itu sama sahabat saya itu karena kita kebiasaan ngopi. Oke. Kita ngopi sampai jam 1 malam Di kafe. di kafe, di angkringan, di tempat-tempat yang memang bisa Tersedia kopi lah. ya tersedia kopi kan. Oke. Warung cak gitu kan? warung ya gitu. Oke. Nah selesai kita ngopi itu kita jalan kaki. Waktu itu kan kita masih jalan kaki gitu, belum punya kendaraan. Sampai sekarang juga nggak punya kendaraan. Oke. Itu kita pulang ngopi, itu teman saya langsung masuk pintu kontrakan, itu dia langsung ke kamar mandi. Dan saya nyuci kaki itu sama tangan, Oke. sama basuh muka itu di keran, karena ada di depan itu kan, di samping itu ada keran air. Jadi saya basuh di situ, itu langsung masuk ke kamar. Nah sahabat saya ini
dia langsung ke kamar mandi. Oke. Karena depan kamar mandi itu kan dapur, depan kamar mandi kan dapur, terus gelap, lampunya cuma di kamar mandi, itu pun lampunya enggak terang gitu. Oke. Teman saya masuk ke kamar mandi itu langsung baru pintu kamar mandi tuh langsung di langit-langit itu ada kayak dia kayak manusia enggak kayak hewan, Oke. karena kan dia itu nempel di langit-langit. Perempuan juga apa? Iya, Perempuan juga. Kok setan banyak perempuan ya? Jangan perempuannya setan semua. dia enggak, kita enggak tahu dia perempuan atau apa. Yang pasti itu yang pas kelihatan itu mukanya enggak jelas, kayak ini hidungnya kayak enggak ada, Oke. kayak mukanya itu datar, terus rambutnya panjang. Ya, mungkin saya ya gitu. Oke. Jangan abang lagi. Iya kayak saya. Oke. Nah setelah teman saya lihat itu, dia langsung kayak panik gitu, Ketakutan gitu ya. ketakutan, langsung masuk kamar. Mam. Lah kenapa? Karena itu loh di kamar mandi gitu. Kenapa ada di kamar mandi gitu? Gak tahu ada apa tadi gitu. Nggak jelas gitu. Ya saya minum saya karena orang Jawa kan kita biasa saya minum. Setelah minum tuh dia baru bisa cerita. Awalnya tuh dia kayak panik gitu, kayak nggak ngalur gitu. Ngomongnya ngalur gitu. Ngelantur gitu lah. Ya ngelantur. Oke. Terus setelah dia minum baru dia cerita. Dan bahkan cerita itu dia cuman beraninya cerita sama saya sendiri. Kayak ke anak-anak yang sering main ke kontrakan gitu, teman-teman yang sering main ke kontrakan dia nggak cerita. Ya, Takutnya mereka nggak mau main lagi. Dia cerita, ini loh Kak, tadi ada kayak di langit-langit itu ada yang bergantungan, yang jelas gitu. Mukanya itu datar, terus rambutnya panjang terurai. Apa itu bang? Selain beliau ada nggak, selain temannya abang itu, sahabatnya abang itu, selain dia ada nggak yang lain yang kerasukan misalnya, atau nemuin hal yang sama di tempat yang sama, atau di kontrakan itu, tapi kayak macam di kamar atau di mana gitu? Nah waktu masanya saya di situ, saya ngontrak di situ itu nggak ada. Kalau yang sampai kerasukan itu nggak ada. Cuman karena cerita ini kita nggak kayak kita nggak ceritakan ke orang lain. Nggak bisa besarin lah. Karena kan sahabat saya ini dia ngerti orang yang mana orang yang bisa nerima cerita ini dan mana orang yang nggak bisa nerima cerita ini. Takutnya kalau dia ceritain ke semua orang atau ke semua penghuni Rumah. penghuni si orang yang tinggal di kontrakan itu. Kalau penghuni kan mereka juga bagian dari penghuni itu kan. Oke. Nah kalau dia cerita ke orang lain selain saya, atau ada beberapa teman yang memang dia anggap itu bisa untuk menerima cerita ini, itu dia nggak menceritakan. Bahkan di kontrakan itu cuman beberapa orang yang tahu Soal itu. Dia sahabat saya itu sebelum dia lihat penampakan itu, di atasnya ada tandun air. Oke. Penampung air. Nah suatu saat itu pas saat kita tidur, ini kan saya satu kamar dengan teman saya itu, dengan sahabat saya. Oke. Satu kamar, terus kita tidur. Karena kan kebiasaan kita sebelum tidur kan cerita pribadi dan lain sebagainya itu. Oke. Itu tidur, kita tidur pas sekitaran jam tengah malam, emang udah sunyi, udah nggak ada kehidupan. Mungkin yang masih berkeliaran itu jangkrik, nyamuk dan lain sebagainya. Itu dia langsung bangun, terkejut sendiri, langsung dia bangunin. Aku mimpi ini ada sosok orang itu rambutnya panjang, minta tolong. Dan di mana tempatnya? Ada aku bilang,
itu loh di dalam tandon air di atas. Karena tandon air itu selama saya ngontrak di situ, saya nggak ngerti isi dalamnya. Oke. Yang saya tahu kan itu isinya cuma air. Tandonnya itu warna putih atau tandon Nah, yang bulat kotak atau bahkan kalau warna tandon saya nggak ngerti, karena kita nggak warna naik ke atas? nggak pernah langsung ke sananya. Kita ngerti di situ ada tandon, tapi tandonnya besar, bulat besar. Nah dia bilang aku mimpi ada yang minta tolong dari dalam tandon itu. Ya mungkin saya bilang mungkin dia apa ya, dia mau mengatakan kalau dia itu ada di situ. Adapun Di tandon di itu. sini loh ada, selain kita yang tinggal di sini itu ada yang lain. Oke, sebelum kita lah gitu. Ya sebelum kita. Jadi dia mau menampakkan bahwa oh ini loh tempat yang memang gak seharusnya kita ganggu gugat gitu. Oke. Itu Itu campur lah gitu. iya, nggak kita kayak kita mau bersihin, kan bahkan kan kita mau bersihin juga harus pamit. Iya. Kepercayaan budaya daerah Iya. masing-masing kayaknya. Kepercayaannya memang udah ya hampir lah, banyak lah kepercayaan yang memang kayak kita penghuni baru ya kita harus pamit. Iya. Nah terus selepas mimpi itu kalian apa nggak ngecek gitu ke tandon atau apa? Jangan sampai misalkan mimpi itu kayak sebuah isyarat gitu, kayak ada orang yang Minta tolong. dibunuh gitu atau kejebak di dalam tandon itu. Kita enggak, karena kita enggak mau membesar-besarkan ini kan. Kita memang ya udah, kalau saya sama sahabat saya itu memang kalau kita udah dikasih kode atau kasih syarat kayak gini, Oke. ya udah kita aja yang tahu gitu, gak usah orang lain tahu. Karena kan hal-hal cerita yang kayak gitu Tidak semua orang bisa itu terima. tidak semua orang bisa terima. Takutnya nanti ada yang orang yang nggak bisa terima terus tahu, itu dia malah minggat pergi dari situ. Yang mendingan mereka tidak tahu ketimbang mereka tahu terus ada kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan. Tapi bukan lebih berbahaya kalau mereka nggak tahu gitu? Lebih bagus mereka nggak tahu sama sekali. Oke, itu mungkin menurut abang. Iya, karena bagi saya seperti ini. Bagi saya sama sahabat saya itu seperti ini. Kehidupan yang seperti itu, mungkin dunia ini bukan cuma kita yang menghuni, tapi ada alam lain. Iya, iya. Kalau saya sama sahabat saya itu mengerti kan seperti itu. Nah, gimana sih rasanya kalau kita diusik? Misalnya saya ngomongin si A, apakah si A itu enggak merasa sakit hati atau enggak enak? Nah, sebisa kalau kita ngomongin hal-hal kayak gitu, kita kayak ini ada ini. Kalau saya ngomongin hal itu ya mungkin ya mereka atau dia. Jadi saya tidak mau ngomongin langsung kayak ini. Tapi bang ngomong saya udah merasa kayak ganjil gitu. Karena kita bertiga guys. Iya, bukan itu maksud saya, kayak ada suasana lain gitu loh, kayak suasana duka. Mungkin perasaan aja kayak terlalu serius gitu ya. Ya mungkin ke bawah lagi. Oke. Karena hal kayak gitu kan pasti ada. Saya juga punya pengalaman yang sama bagaimana. Saya punya waktu itu kan saya belum kontrak di sini, masih kontrak di kontrakan lama saya di Jalan Kramat itu. Di situ juga menurut si pemilik kontrakan itu diceritakan bahwa kan di atas kontrakan itu kan kuburan makam umum lah. Nah, sebelum kami kontrak di situ diceritakan bahwa di rumah ini ada 2 anak kecil penghuni lah gitu. Iya. Di kontrakan lama saya. Nah, tapi saya percaya dengan hal mistis gitu kan. Cuma mungkin ya
yang lain nggak percaya gitu, karena mungkin belum pernah mengalami gitu kan, secara langsung. Dan itu cuma ada kata-kata mereka itu, mungkin itu kan cuma ada di, bukan kayak itu cuma ada di dongeng, di film, ya kan. Nah sampai satu waktu saya terbangun di malam hari di sekitar jam 11 atau jam 12 gitu, mau ke toilet kan. Nah di situ memang saya dengar, sebelum perjalanan ke toilet itu masih bawa ngantuk gitu, masih bawa sadar. Selepas selesai buang hajat, saya keluar, memang kedengaran suara kayak ada orang main. Tapi memang anak-anak, suara orang main lari-lari gitu, kejar-kejaran. Itu kayak suaranya kayak itu punya saya, sini. Gitu. Itu saya ngalamin sendiri. Awalnya saya pikir itu cuma kayak di daerah-daerah di perkampungan, itu di perkotaan juga ada ya. Ada, karena semua tempat itu yang saya ketahui, semua tempat itu ada penghuni terdahulunya. Sebelum kita mendiami tempat itu ada penghuni sebelumnya. Entah itu kayak tanahnya bekas makam atau yang lain-lain. Karena kan kita enggak menelusuri sampai segitu. Ada pengganggu bang. Iya, kayaknya dia tidak nggak punya teman kayaknya. Nggak suka. Iya. Kayaknya dia pengen ikut juga. Oke. Bercerita. Nah, masih ada lagi yang mungkin belum sempat disampaikan atau ini saya sampaikan karena kan memang ada beberapa orang yang memang nggak percaya. Nah, saya cuman ingin menyampaikan itu ya, kehidupan lain itu ada. Ini pesan buat teman-teman yang kadang menganggap sepele, apalah kayak gini lah banget kamu ya, kayak hidup di zaman purba lah katanya. Saya cuma ngasih pesan, kita hidup ini berdampingan gitu. Jadi bukan cuma manusia, bukan cuma ya golongan kita yang hidup di alam ini, tapi ada alam-alam lain yang memang tidak kasat mata, yang memang nggak bisa kita lihat secara langsung, tapi mereka memang bisa dirasakan kehadirannya. Karena setiap orang dibekali dengan kepekaan. Nah, orang yang bisa merasakan hal-hal seperti itu memang kepekaannya udah dilatih ataupun kepekaannya memang dibuka. Kata orang itu kan bilang mata batin. Semisal mata batin kita dibuka, pasti kita tahu. Dan pasti nggak nyaman, saya pikir. Ya, kan? Keberadaannya kita tahu. Kita mau jalan ke sini ada. Makanya saya pesan itu, ya udah, kita hidup berdampingan. Ya mungkin alam mereka juga sama kayak kita, main HP, terus makan lain sebagainya. Ya mungkin seperti itu. Makanya saya sampaikan, ya udah, kalau tidak percaya maka nggak usah musik mereka. Jadi nggak usah kayak meremehkan lagi. Nggak kalau nggak percaya ya udah nggak percaya. Diam-diam aja gitu ya. Bisa kalau hidup kita diusik atau kita diomongin, kalau kita nggak merasa nanti, yang mendingan kita diam. Kalau kita memang nggak percaya, ya udah kita diam aja. Itu mungkin yang saya mau sampaikan, karena saya merasa jengkel juga ketika ada orang yang meremehkan suatu kejadian itu, dia bilang ini itu. Jadi karena dia nggak percaya, terus dia bilang ini palingan ini, ini palingan ini. Ya udah, kalau nggak percaya diam aja. Itu mungkin yang saya sampaikan. Mungkin segitu dulu ya bang ya. Iya. Nanti kapan-kapan mungkin bisa kita lanjut. Nah, teman-teman, dari cerita Bang Bambang tadi,
mungkin saya bisa ngambil satu kesimpulan di akhir percakapan kita ini, bahwa kita sebagai manusia jangan merasa bahwa dunia ini Tuhan ciptakan hanya untuk kita, tapi juga ada makhluk-makhluk lain yang memang tidak kasat mata, dan itu nyata, bukan hanya di cerita-cerita film, di cerita-cerita rakyat kuno-kuno, bukan, tapi masih ada hingga saat ini gitu. Bagi orang-orang yang punya keyakinan atau beragama, saya pikir juga ada cerita-cerita yang sama seperti ini gitu, atau sudah dipesankan di dalam kitab-kitab masing-masing, saya pikir begitu. Nah, kalau teman-teman punya cerita yang sama, mungkin bisa berbagi dengan kita gitu ya. Ya, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Berbagi gitu, buat menjadi pelajaran bersama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tarik dari percakapan panjang tadi. Lebih kurangnya terima kasih Bang udah hadir di sini. Ya, sama-sama. Nah, sampai kita ketemu lagi di cerita-cerita mistis horor berikutnya. Thank you.